Oke ya. Nah, karena di sini tidak ada keterangan bahwa masanya itu ada, maka kita mencari massa itu dari mana? Dari rho dikali volume, karena di sini adalah larutan. Bukan padatan atau bukan unsur murni ya, atau bukan senyawa murni. Bukan unsur atau senyawa, atau bukan zat tunggal. Karena ini larutan, maka kita carinya dari rho dikali V. Nah, ada nggak rho di soal? Nah, rho di soal itu ada ternyata. Jika dianggap massa jenis larutan sama dengan air, berarti massa jenisnya adalah massa jenis air yang dipakai, yaitu 1 gram per mililiter. Berarti ini rho-nya sudah ada 1 gram per mililiter. Nih, massa jenisnya adalah massa jenis air. Massa jenis larutan sama dengan massa jenis air. Berarti di sini nilainya adalah rho-nya itu 1 gram per mililiter. Nah, sekarang volumenya ada nggak? Nah, volumenya itu ada nih 100 ml larutan HCl dan 100 ml larutan NaOH. Nah, karena ini adalah campuran, maka volumenya adalah volume campuran. Berarti volumenya adalah volume gabungan antara HCl dan NaOH. Nah, HCl di soal 100 ml, NaOH juga 100 ml, berarti totalnya adalah 200 ml. Berarti 200 ml dikali 1 gram per mililiter. Berarti kita dapatkan masanya adalah 200 gram. Nah, C itu sudah ada di soal ya. Kalau jenisnya 4,2, berarti kita masukkan 4,2. Nah, sekarang kita cari apa? Cari delta T. Kebetulan di soal ini sudah dalam bentuk kenaikan. Kenaikan suhu nih. Sebesar 10 derajat Celcius. Berarti kita masukkan 10 derajat Celcius. Oke. Nah, sekarang ada nggak kapasitas kalorimeternya? Atau ada nggak keterangan bahwa reaksi tersebut diserap oleh alatnya atau oleh kalorimeternya? Nah, karena tidak ada, berarti tinggal kita nolkan aja. Berarti 0 dikali delta T-nya ya. Kenapa ini 0? Karena ini adalah 0 dikali delta T-nya 10. Nah, ini 10 derajat Celcius. Berarti nilainya 0. Nah, berarti kita tinggal menghitung bahwa reaksi tersebut hanya diserap oleh larutannya, yaitu 200 dikali 4,2 dikali 10. Nah, ini kan bisa 4,2 kali 10 kan 42 ya. 42 dikali 2, 84. Nah, ditambah nolnya 2, berarti 8.400 Joule. Atau kalau kita mau membuat dalam bentuk kilojoule, berarti 8,4 kilojoule. Tinggal dibagi 3 nih. 1, 2, 3. Berarti 8,4 kilojoule. Nah, karena delta H itu adalah minus Q per N, berarti kita tinggal substitusi aja Q-nya. Nah, tinggal dicari N-nya. Di soal belum ada N. N itu apa? Jumlah mol. Kenapa ini minus? Karena ini adalah reaksi eksoterm. Dari mana indikatornya? Ciri dari eksoterm seperti penjelasan di video-video sebelumnya, yaitu eksoterm itu cirinya adalah terjadi kenaikan suhu atau lingkungannya terasa panas. Kayak gitu. Nah, tinggal kita mencari molnya. Nah, kebetulan molnya yang paling kecil adalah, nah ini kan cara mencari mol yang paling kecil ya, N. Itu M dikali V. Ini mol dari larutan. Mol dari larutan. Itu M dikali V. Berarti ini kebetulan volumenya sama-sama 100 dan konsentrasinya sama-sama 1 molar. Berarti 1 molar dikali 0,1 liter dari mana? Dari 100 mili ya, dari 100 mililiter. Dari 100 mililiter itu kita ubah menjadi liter, yaitu 0,1 liter. Berarti molnya adalah 1 molar dikali 0,1 liter, yaitu 0,1 mol. Nah, tinggal kita bagi aja Q dengan molnya. Berarti minus 84 kilojoule dibagi 0,1 mol, berarti 84 kilojoule per mol atau minus 84.000 joule per mol.
Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh SS Tat. Apa? SS. Boleh, boleh. Sangat boleh. Oke, sip. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Di video sebelumnya kita membahas menghitung entalpi reaksinya itu dari mana? Dari reaksi pembakaran yang ada di kalorimeter bom. Nah, sekarang itu dalam bentuk pencampuran antara asam dengan basa. Nah, sedikit berbeda tetapi intinya sama ya. Jadi kita mencari Q dulu, Q reaksi. Setelah itu kita mencari mol yang digunakan untuk reaksi dan kita menentukan delta H-nya. Jadi secara umum cara kerja kita adalah yang pertama nih, mencari Q. Yang kedua, mencari mol bereaksi, mol yang bereaksi. Yang ketiga, mencari delta H-nya dari mana? Dari min Q per N. Nah, jadi secara umum itu seperti ini. Tinggal kita analisis komponen-komponennya sudah ada atau belum untuk Q, misalnya untuk Q. Karena rumus umum untuk mencari Q adalah macet ditambah cet. Nah, kita analisis dari soal-soal yang kita akan kerjakan. Sudah ada belum komponen-komponen dari M, dari C atau kalor jenis, dari delta T atau perubahan suhu, dari C besar atau kapasitas kalorimeter, dan dari perubahan suhunya. Kalau sudah ada tinggal kita substitusi, tapi kalau belum ada kita analisis lebih lanjut. M itu bentuknya apa? Kalau dia misalnya bentuknya itu zat tunggal, unsur atau senyawa, maka molnya itu adalah massa dibagi massa molarnya seperti pertemuan sebelumnya. Tetapi kalau misalnya dalam bentuk larutan, berarti M-nya adalah Rho dikali V. Kayak gitu. Oke, semoga lebih dipahami ya.